Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Restu Putri dengan NIM 1910111281 kelas 04-020. Di sini saya dan rekan saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan mata kuliah Audit 2, pemeriksaan liabilitas. Perkenalkan, nama saya Alda Dekananda, NIM saya 1910111271. Saya dari kelas 04-020. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 IAI, liabilitas keuangan yang merupakan pembiayaan jangka panjang bukan bagian dari modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal dan tidak jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan merupakan liabilitas jangka panjang. Hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang yaitu hutang perusahaan kepada pihak ketiga yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Berbeda dengan hutang jangka pendek yang berupa biaya yang masih harus dibayar atau hutang yang umumnya tidak dilakukan secara tertulis. Dalam hutang jangka panjang biasanya pengikatan antara debitur dan kreditur dilakukan secara tertulis. Pengikatan secara tertulis tersebut dituangkan dalam dokumen yang disebut perjanjian kredit atau kontrak. Perjanjian kredit ini merupakan jumlah hutang yang diberikan, tingkat bunga, syarat-syarat pembayaran kembali pokok dan bunga, barang-barang yang dijadikan jaminan, dan lain-lain. Menurut Agus, ada beberapa contoh liabilitas jangka panjang, yaitu 1. Kredit investasi, 2. Utang obligasi, 3. Wesel bayar, 4. Utang kepada pemegang saham atau perusahaan induk, 5. Utang subordinasi, 6. Bridging loan, 7. Utang leasing. Tujuan pemeriksaan liabilitas jangka panjang menurut Agus yaitu untuk menentukan 1. Terdapat internal control yang baik atas liabilitas jangka panjang. 2. Liabilitas jangka panjang yang menjadi kewajiban perusahaan sudah dicatat seluruhnya per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dan diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. 3. Liabilitas jangka panjang yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca betul-betul merupakan kewajiban perusahaan. 4. Liabilitas jangka panjang yang berasal dari legal claim atau aset yang dijaminkan sudah diidentifikasi, dikonversikan ke dalam rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dan selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Biaya bunga dan bunga yang terhutang dari liabilitas jangka panjang serta amortisasi dari premium atau diskon telah dicatat per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Selanjutnya, biaya bunga liabilitas jangka panjang yang tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca betul telah terjadi, dihitung secara akurat dan merupakan beban perusahaan. Semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi bank default. Bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun yang akan datang sudah direklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Selanjutnya, liabilitas jangka panjang berikut diskon, premium, dan bunga yang timbul sudah dicatat dengan akurat dan diklasifikasikan serta diungkapkan dalam laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Prosedur pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Menurut Agus, tahun 2013, audit prosedur yang disarankan adalah: pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas liabilitas jangka panjang.
Dapatkan dan periksa ringkasan perubahan liabilitas jangka panjang berikut diskon, premium, dan bunga selama periode yang diperiksa. Selanjutnya, kirim informasi kepada bank yang antara lain menanyakan mengenai plafon kredit, saldo pertanggal laporan posisi keuangan, tingkat bunga, jangka waktu pinjaman, dan jaminan kredit. Minta salinan perjanjian kredit untuk permanent file, lalu perhatikan apakah data yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut sesuai dengan data yang tercantum dalam kertas kerja pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Periksa apakah perolehan atau penambahan bunga dan amortisasi diskon atau premium dari obligasi, lalu periksa perhitungan bunga, pembayaran bunga, dan amortisasi diskon atau premium dari obligasi. Selanjutnya, periksa apakah data liabilitas jangka panjang atau wesel bayar yang diperpanjang setelah tanggal laporan posisi keuangan. Untuk mengetahui apakah utang tersebut harus tetap disajikan sebagai liabilitas jangka panjang atau sebagai utang lancar. Seandainya ada utang dari pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan afiliasi, harus dikirim konfirmasi dan periksa apakah ada pembebanan bunga atas pinjaman tersebut. Selanjutnya, seandainya ada utang leasing, periksa apakah pencatatannya dan penyajiannya di laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi sewa guna usaha PSAK nomor 30 revisi 2007 tentang sewa. Selanjutnya, periksa apakah ada bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan datang sehingga harus direklasifikasi sebagai liabilitas jangka pendek. Selanjutnya, seandainya ada liabilitas jangka panjang yang harus dibayar kembali dalam mata uang asing, periksa apakah pertanggal laporan posisi keuangan sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank Indonesia pertanggal laporan. Posisi keuangan dan selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Selanjutnya, lakukan penelaan analytical review procedures terhadap liabilitas jangka panjang dan biaya bunganya untuk melihat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan biaya bunga. Selanjutnya, tarik kesimpulan apakah penyajian liabilitas jangka panjang di laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan ETAP PSAK IFRS.